Shalom Bapak Ibu sekalian. Renungan kali ini saya ambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 dengan judul Penyertaanmu Sempurna. Andaikan kita diperintahkan untuk pergi ke sebuah hutan yang sangat lebat, kita tidak tahu medan dan jalan hutan itu. Namun karena itu adalah perintah, maka kita mau tidak mau harus pergi juga ke sana. Saat kita sudah sampai ke dalam hutan itu, kita terpaksa masuk ke dalam hutan itu. Gelap, sunyi, bahkan kita tidak bisa melihat arah mana yang akan menuntun kita. Kita tentu merasa takut, panik, dan bertanya bagaimana aku bisa keluar dari hutan ini. Berapa lama kemudian kita melihat secercah cahaya yang mendekat kepada kita. Kita mulai melihat ada harapan untuk bisa keluar dari hutan ini. Ternyata dia adalah sang pemandu hutan itu, dan dia menemukan kita. Hati kita pasti sudah sangat lega. Akhirnya bersama dia, kita bisa keluar dari hutan itu dengan selamat. Bapak Ibu, persis dengan apa yang dialami Musa di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 ini. Dalam perikop ini kita bisa belajar yang pertama adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di sini nuansa kemarahan, kegeraman Tuhan sangat terlihat, sebab sebelumnya bangsa Israel telah memberontak kepada Allah. Allah menyebut bangsa itu bukan dengan sebutan umatku, melainkan dengan sebutan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub disebut dengan nama, tetapi Israel disebut dengan bangsa yang telah kau pimpin. Tuhan murka terhadap bangsa Israel, karena jika kita melihat pasal sebelumnya, bahwa bangsa ini telah membuat lembu emas ketika menantikan Musa yang sedang menghadap Allah. Namun tidak lama kemudian, di ayat yang kedua, dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu akan berjalan di depan dan menghalau bangsa yang menjadi musuh Israel selama perjalanannya nanti. Saudaraku, bahkan di dalam kemarahannya pun Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, dan dia tidak akan pernah berhenti menyertai kita. Jika kita merendahkan diri dan berbalik kepadanya, maka kasih setianya yang sangat besar untuk kita selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin umatnya binasa. Dia selalu menawarkan kasih setianya untuk anak-anaknya. Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa Allah berkenan untuk ditemui umatnya pada ayat 7 sampai dengan ke-11. Bapak Ibu, Tuhan sangat ingin berada di antara umatnya. Akan tetapi satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa Tuhan itu adalah kudus. Tuhan tidak bisa berkompromi dengan apa yang disebut dengan kekudusan. Betapapun keinginan Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan umatnya, tetapi jika umatnya tidak kudus, maka pemisahan itu pun tetap akan terjadi.
Di sini kita belajar bahwa apa arti kekudusan itu. Kekudusan berasal dari kata hagios, bahasa Yunani, yang berarti kualitas orang atau benda yang dapat didekatkan atau dibawa ke dalam hadirat Allah yang kudus. Benda-benda yang dikhususkan untuk tujuan Allah, suci dan didedikasikan khusus hanya untuk Allah saja. Jadi tidak bisa sembarangan lagi. Orang yang sudah didedikasikan untuk Tuhan tidak bisa lagi hidupnya berkompromi dengan dunia. Kehidupan dunia yang penuh nafsu, omongan kotor, pikiran kotor, gaya hidup sembarangan, bahkan komunitas yang tidak mendukung kerohanian pun harus dipisahkan dari kita. Betapapun Allah ingin kita untuk bisa menemuinya, namun jika kita tidak hidup di dalam kekudusan, persekutuan itu pun tidak akan bisa terjadi. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa Allah adalah sumber berkat kita. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Bapak Ibu, ketika Musa mendapatkan sebuah perintah dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel, maka di sini ada hal yang menarik dari jawaban Musa. Bukan bagaimana nanti keadaan di sana, apa yang dilakukan di sana, sudah adakah tempat yang nyaman di sana, dan lain sebagainya. Melainkan Musa bertanya kepada Tuhan sendiri, "Siapa yang kau utus bersama dengan aku?" Bapak Ibu, Musa meminta kepada Tuhan, jika dia mendapatkan kasih karunia-Nya, maka jika bukan dia sendiri yang mengutus dia, maka Musa tidak akan mau pergi. Tuhan adalah sumber berkat kita. Tetaplah berpegang teguh kepada sumber berkat kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah berkenan untuk ditemui umatnya, dan Allah adalah sumber berkat kita. Percayalah, penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.